Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Mari sama-sama kita belajar dan memahami kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 16 hingga 44. Dalam kisah ini diceritakan bahwa Nabi Sulaiman berhasil menundukkan penguasa negeri Sabah, yaitu Ratu Balqis, dengan segala kekuasaan yang dimiliki atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman adalah nabi dari anak Daud alaihissalam. Beliau mewarisi kerajaan ayahnya dan mendapat gelar kenabian. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan beberapa mukjizat kepada Nabi Sulaiman. Di antaranya seperti yang disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 17. Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung, lalu mereka berbaris dengan pertiwi. Pada suatu hari Nabi Sulaiman dan bala tentaranya melakukan perjalanan, sampailah mereka di lembah yang banyak semutnya. Namun tidak ada yang menyadari kecuali Nabi Sulaiman. Wahai semut-semut, cepatlah kalian masuk ke sarang, agar kalian tidak terinjak oleh Raja Sulaiman. Ayo, cepat lari. Siap, Ratu. Mendengar seruan Ratu Semut kepada anak buahnya, Nabi Sulaiman alaihissalam tersenyum dan menghentikan langkahnya. Kemudian mereka menunggu rombongan semut itu berbondong-bondong masuk ke dalam sarangnya. Sebelum melanjutkan perjalanan, Nabi Sulaiman alaihissalam memeriksa tentaranya satu persatu. Ketika sampai di bangsa burung, Nabi Sulaiman alaihissalam merasa ada yang kurang. Mengapa aku tidak melihat Hud? Hud apa itu tidak ikut dalam perjalanan kali ini? Wahai Raja Sulaiman, sebenarnya tadi Hud terbang bersama kita, namun sekarang dia menghilang entah kemana. Kepada perginya Hud, awas saja dia datang tanpa membawa alasan yang masuk akal. Akan ada hukumannya nanti untuk dia. Untungnya tak lama kemudian burung Hud datang. Dari mana saja kau Hud? Maafkan hamba karena pergi tanpa izin, wahai Raja Sulaiman. Namun sebelum menghukumku, sudikah engkau mendengarkan kabar dariku terlebih dahulu? Mungkin engkau belum pernah mengetahui tentang ini. Perihal apa itu wahai Hud? Jadi sebenarnya di tengah perjalanan tadi, hamba tertinggal dari rombongan terbang berputar-putar sampai akhirnya terdampar di suatu negeri bernama Sabah. Negeri itu dipimpin oleh seorang perempuan, namun sayangnya hamba melihat ratu dan kaumnya sedang menyembah matahari, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah perkataanmu itu dapat aku percaya? Kau tidak sedang mencari alasan yang agar lolos dari hukumanku, bukan? Wahai Raja Sulaiman, mana berani hamba berbohong kepadamu. Nabi Sulaiman alaihissalam mulai berpikir tentang kebenaran kabar yang dibawa oleh burung Hud. Kemudian beliau menulis sebuah surat. Kalau begitu, aku ingin engkau melakukan satu hal. Pergilah ke negeri Sabah dan bawalah surat ini. Jatuhkanlah tepat di depan ratu kerajaan Sabah, lalu bersembunyilah untuk mengintai keadaan. Aku tunggu laporan dari istana. Siap melaksanakan perintah. Terbanglah burung Hud ke negeri Sabah dengan membawa surat Nabi Sulaiman alaihissalam. Sesampainya di kerajaan Sabah, burung Hud terbang ke dalam istana dan menjatuhkan surat di depan singa Ratu Balqis. Sebuah surat dari siapa ini? Sebelum pergi, burung Hud memberi hormat kepada ratu. Ratu Balqis tercengang melihat seekor burung sopan seperti Hud. Sepertinya surat yang dibawa burung itu dari orang yang hebat. Apa ya isinya? Ratu Balqis penasaran dan langsung membaca isinya. Ternyata surat tersebut dari Raja Sulaiman. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku Sulaiman, utusan Allah. Aku mendengar bahwa ratu dan rakyat negeri Sabah menyembah matahari sebagai utusan atau Nabi Allah. Aku ditugaskan untuk mengajak kalian menyembah Allah. Segeralah bertaubat sebelum datang kemurkaan Allah atas perilaku kalian, atau aku akan menundukkan kerajaan Sabah. Selesai membaca surat itu,
Ratu Balkis mengumpulkan penasehat kerajaannya. "Wahai para penasehatku, aku mendapat surat dari raja yang bernama Sulaiman. Bacalah surat ini dan katakan pendapat kalian." Ratu Balkis memberikan surat dari Raja Sulaiman kepada para penasehatnya. Setelah membaca surat, raut wajah mereka berubah tampak marah. "Jadi apa pendapat kalian mengenai isi surat ini? Sepertinya Raja Sulaiman mengajak kita untuk berperang. Kita jangan mau tunduk kepadanya. Jika kita tidak mau menuruti perintahnya, pasti dia akan meraih kerajaan Sabah. Namun jangan khawatir, wahai Ratu. Pasukan kita siap jika harus berperang melawannya." Yang hamba pernah dengar, beliau adalah seorang raja yang memiliki kuasaan tidak terbatas. Manusia, jin, dan bangsa burung tunduk kepadanya. "Semua keputusan kami serahkan kepadamu, wahai Ratu Balkis." Ratu Balkis mulai berpikir bagaimana cara menghadapi Raja Sulaiman. Dia tidak mau bertindak gegabah, apalagi musuhnya kali ini bukan orang sembarangan. "Wahai penasehat, aku ada ide. Besok aku akan mengirim hadiah yang banyak dan mewah untuk Raja Sulaiman. Kita lihat tanggapannya, siapa tahu beliau berubah pikiran." Keesokan harinya, utusan Ratu Balkis berangkat menuju istana Raja Sulaiman di Palestina, sambil membawa hadiah yang banyak dan mewah. Sesampainya para utusan Ratu Balkis di hadapan Raja Sulaiman, "Aku tidak perlu semua hadiah-hadiah ini. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadaku lebih dari semua ini. Pulanglah kalian, katakan kepada Ratu Balkis, apabila dia dan rakyat Sabah tidak mau menyembah Allah, maka aku dan bala tentaraku akan menghancurkan kalian." "Baik, wahai Raja Sulaiman, akan kami sampaikan pesan kepada ratu kami." Kedua utusan itu pulang ke negeri dengan perasaan sedih dan takut. Mereka segera melaporkan apa yang terjadi dari pesan Raja Sulaiman. Kemudian Ratu Balkis mencari cara lain untuk menghadapi Raja Sulaiman. Jika nekat berperang, jelas pasukannya akan kalah telak. "Wahai para penasehatku, siapkan pengawal untukku. Aku harus turun tangan langsung kali ini menemui Raja Sulaiman." "Siap, wahai Ratu." Tak jauh dari istana, tampak burung hudhud mendengarkan percakapan mereka. Ia segera terbang ke Palestina untuk melaporkan apa yang didengarnya kepada Raja Sulaiman. Nabi Sulaiman mendapat laporan dari burung hudhud dan segera menyiapkan semua rencana untuk menyambut Ratu Balkis. "Wahai penasehatku, kerajaanku, siapakah di antara kalian yang sanggup membawa singgasana Ratu Balkis ke hadapanku?" "Hamba bisa melakukannya, wahai Raja Sulaiman." "Seberapa cepat kau bisa melakukannya? Sebelum engkau berdiri dari duduk singgasana Ratu Balkis akan hamba bawa ke sini." "Wahai Raja Sulaiman, hamba bisa melakukannya sebelum engkau berkedip." "Lakukanlah." Seketika itu singgasana Ratu Balkis hadir di hadapan Nabi Sulaiman. "Subhanallah, Maha Suci Allah, inilah karunia dari Allah untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau malah mengingkari nikmatnya?" Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 40. "Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya, Maha Mulia." Ubahlah sedikit bagian dari singgasana ini, kita akan lihat apakah Ratu Balkis masih mengenalinya atau tidak. Satu lagi, ubahlah lantai istana ini berlapis kaca yang terdapat ikan-ikan di bawahnya. Akan kami laksanakan, wahai Raja Sulaiman. Rombongan Ratu Balkis sudah tiba. Nabi Sulaiman alaihissalam menyambut Ratu Balkis dan rombongannya di depan pintu istana. Kemudian diperlihatkan kepadanya sebuah singgasana. "Selamat datang di istanaku, wahai Ratu Balkis. Silakan duduk terlebih dahulu." Ratu Balkis duduk di singgasana, lalu ia pun merasa ada yang aneh. "Seperti inikah singgasanamu? Ini juga persis dengan apa yang kumiliki." "Hah? Tapi ini tidak mungkin. Tapi sebelum pergi aku melihat singgasana aku masih ada pada tempatnya." "Aku sedikit banyak mengetahui tentang kehebatanmu, wahai Nabi Sulaiman alaihissalam.
Masuklah ke dalam istanaku, wahai Ratu Balkis, tak henti-hentinya mengagumi keindahan Raja Sulaiman. Lalu pandangannya tertuju pada lantai jernih seperti kolam ikan di tempatnya berpijak. Seketika itu ia mengangkat sedikit jubahnya. Wahai Ratu, tidak usah khawatir, jubahmu akan basah. Itu hanya lantai yang terbuat dari batu berlapis kaca. Hah? Benar juga. Wah, semuanya ini sungguh indah sekali. Ratu Balkis benar-benar terpesona dengan keindahan dan kekuasaan yang dimiliki oleh Raja Sulaiman. Dalam hatinya, ia merasa tidak ada apa-apanya dibanding Raja Sulaiman. Sesungguhnya semua yang ada aku miliki adalah pemberian dari Tuhan pencipta alam semesta, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, sungguh selama ini hamba telah berbuat zalim, maafkan hamba. Mulai saat ini hamba berserah diri kepadamu, Tuhan pencipta alam semesta. Demikianlah akhir kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari kisahnya diantaranya: pertama, hendaknya kita bersikap rendah hati dengan segala kehebatan yang dimiliki, seperti sikap yang dicontohkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Kedua, bersikaplah lemah lembut kepada semua makhluk Allah. Ketiga, hendaknya kita selalu bersyukur atas karunia yang diberikan oleh Allah dengan cara mengingatnya, karena semua yang diberikan Allah hanyalah titipan. Dari kisah ini terdapat juga nilai-nilai kehidupan yang dapat kita ambil dan kita tanamkan di kehidupan sehari-hari kita. Banyak hal yang harus kita selalu syukuri. Itulah kisah Nabi Sulaiman. Untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Dan jangan lupa juga share ke teman dan keluarga kalian, supaya mereka juga tahu nih kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan tungguin ya kisah Nabi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.